Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini gue pengen bahas laptop yang sangat slim, super compact, dan ini elegan banget ya, ringan juga, tapi powerful. Ini dari Asus dan di dalamnya itu dikasih performa yang mendukung dari AMD Ryzen 6000 series ya. So far ini laptop yang paling favorit dari semua review laptop yang udah pernah gue lakuin ya, karena sesuai sama kebutuhan gue, sesuai sama selera gue. Dan ya gue sih sangat happy pakai laptop ini ya. Jadi akan kita bahas, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini dia Asus ZenBook S13 OLED. Kelihatan banget dari dia punya desain, ini sangat-sangat premium. ZenBook emang jadi lini high-end-nya dari Asus. Kita bisa lihat build quality-nya ini sangat bagus, surface-nya kelihatan premium, belakangnya minimalis, cuma ada logo dan tulisan Asus ZenBook di bawahnya. Bahkan sampai engsel-nya ini punya kelihatan yang premium gitu ya, di coating finishing chrome. Dan ini memungkinkan untuk kita bisa buka sampai 180 derajat. Dan mekanisme layarnya ini ketika kita buka, dia ngangkat dia punya body ya, jadi kasih airflow di bawahnya biar suhu si laptop ini tetap terjaga. Sayangnya di sini dia punya engsel itu agak susah untuk dibuka satu tangan ya. Jadi harus dibantu pakai dua tangan kita. Jadi agak sedikit sayang sih. Rasa premium dari laptop ini tuh makin kita dapetin ketika kita lihat dia punya kualitas layarnya ya. Ini udah OLED display 2,8K resolusinya. Jadi kita bisa dapetin kualitas panel yang enak dilihat, warnanya solid, terang, kontrasnya dapat. Ukurannya 13,3 inch, 16:10, bezelnya tipis, dan layar laptop ini udah punya fitur touchscreen, udah support Asus Pen 2.0 juga. Yang sayang kita nggak dapat di paket pembelian ya untuk pennya, jadi kita bisa beli terpisah. Gue pribadi nggak terlalu pakai fitur touchscreen-nya ini ya, lebih pakai touchpad dan pakai keyboard aja kayak selayaknya pakai laptop. Kalau di sini itu nggak ada fitur touchscreen, menurut gue nggak ada masalah dan mungkin harga juga bisa lebih kepres lagi. Cuman ya ini nambahin fitur si laptop ini jadi lebih premium aja. Mungkin kemarin itu gue sempat pakai touchscreen-nya karena gue lagi searching artikel, terus gue baca-baca. Dan ini laptop tuh gue pangku sambil gue scroll, ya itu lumayan enak sih dibanding pakai touchpad. Cuman untuk fitur touchscreen ini mungkin akan lebih kepake kalau dia punya layar itu bisa di flip sampai 360 derajat kayak ROG Flow. Kalau kayak 180 derajat gini doang sih menurut gue masih kayak tanggung gitu lah. Ya. Di sini juga ada webcam 1080p yang kalian bisa lihat kualitasnya kayak gini, dan ini gue rekam juga suaranya langsung dari mikrofonnya si Asus OLED S13. Dia itu ada AI noise cancellingnya dan suaranya tuh kayak gini, dan kualitas webcamnya tuh kayak gini. Ini udah cukup banget untuk video conference ya, Zoom meeting, Google Meet, dan lain-lain. Menurut gue ini udah sangat perfect sih. Laptop ini emang kecil banget, slim, compact, dan beratnya itu kurang dari 1 kg. Ini bikin laptop tuh enak dibawa kemana-mana. Kemarin gue ada staycation juga sama temen-temen, dan ini laptop gue bawa untuk gue kerja sedikit di sana, ngetik-ngetik aja. Dan itu sangat bisa, gue cuma bawa satu tas yang isinya tuh laptop dan baju-baju gue. Dan itu sangat enak sih untuk bawa laptop ini tuh ke mana-mana gitu. Mobile tuh enak banget pakai laptop yang tipis dan compact kayak gini. Dari performance laptop ini tuh udah sangat powerful untuk kelas productivity. Ini laptop udah bisa untuk main game juga. Prosesor laptop ini tuh pakai AMD Ryzen 7 6800U ya. Ini dia punya fabrikasi 6 nanometer, 8 core, 16 thread, dan total cache-nya itu dia udah 20 MB ya. Untuk GPU-nya laptop ini integrated AMD Radeon 680M, jadi kombinasi antara prosesornya dan GPU dari AMD ini menurut gue udah cukup powerful untuk sebuah laptop kelas non-gaming. Terbukti dari hasil tes yang gue jalin untuk benchmark pakai Cinebench R23, 10 kali repetisi dapat di angka multicore itu maksimum di 8673 dan minimum itu gue dapat di 7920. Dengan rata-rata yang bisa gue ambil itu berarti ada di 8487 poin. Angka yang lumayan oke, tapi kalau gue cek-cek data di luar sana bisa lebih dari ini harusnya. Tes dengan 3D Mark 10 kali repetisi dapat angka maksimum itu ada di 2209 poin dan minimum itu ada di 1904 poin. Dengan average berarti ada di 2106 poin. Berdasarkan angka ini 3D Mark bisa nyaranin kita untuk main Battlefield 5 dapat di 30 FPS. Lanjut untuk gaming casual AAA, di sini gue pakai Red Dead Redemption 2, kita bisa dapetin di 40 sampai 50 FPS dan menurut gue sini masih playable untuk kita bisa main game casual santai gitu, dan ini sih oke-oke aja ya. Laptop ini punya RAM 16GB DDR5 onboard, gue pribadi ngerasa cukup dan nggak perlu upgrade lagi, jadi nggak masalah. Yang tetap bisa kita upgrade itu adalah SSD M.2 NVMe-nya dia, ini udah PCIe Gen 4, jadi ini udah tentunya kencang banget ya. Kita bisa tinggal buka aja kalau misalnya kita pengen upgrade.
Untuk bawaannya sendiri di sini gue dapat unit yang 1 TB dengan speed read itu ada di 6738 MB per second, dan untuk speed write-nya itu ada di 4943 MB per second. Jadi ini udah kencang banget, jadi pastinya ngaruh ke processing data biar booting lebih cepat dan lain-lain itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Di dalamnya kita bisa lihat di sini dia cuma satu kipas aja, tapi gue ngerasa ini laptop jarang banget panas ya. Kalau lagi main game dan ngerjain kerjaan yang berat aja, laptopnya jadi lumayan naik suhunya, tapi masih di kategori aman. Gue coba pakai laptop ini untuk ngedit video, Reels, cut to cut, Full HD, ini masih aman banget. Kerjaan ringan-ringan, ngetik-ngetik, browsing-browsing, dan sambil download ini juga nggak ada panas-panasnya, jadi ini masih normal suhunya, jadi aman ya, walaupun cuma satu kipas. Dan anyway untuk wifi laptop ini tuh udah pakai Wi-Fi 6, jadi udah stabil. Gue ngerasanya speaker laptop ini disupport sama Harman Kardon, ini nggak heran dia punya kualitas itu udah cakep untuk sebuah laptop. Kita bahas lagi bagian tengah dari laptopnya, ada keyboard yang punya layout yang gue pribadi sih nggak ada masalah ya. Arrow-nya gue suka karena terpisah dan bisa manfaatin space yang kecil. Support fingerprint juga untuk biometric security dari laptop ini, integrated sama power button di keyboardnya, tapi punya switch yang beda karena lebih keras dibanding key lainnya, jadi minim kepencet secara nggak sengaja gitu. Untuk touchpad ukurannya lebar, surface-nya juga enak, ada fitur numpad juga di sini, cukup ngebantu untuk kita yang suka ngitung-ngitung atau anak IT yang suka masukin IP address gitu, ini lumayan ngebantu sih. Untuk I/O ports ada 3 USB 3.2 Gen 2 Type-C, support DisplayPort dan power delivery juga ya. Jadi kita bisa colokin cuma satu kabel aja dan satu port untuk ke monitor yang support Type-C dan bisa ngecharge juga. Ini sangat-sangat ngebantu sih menurut gue. Dan ada satu combo audio jack 3,5 mm juga. Untuk di unit gue ini dapat wall adapter yang gepeng kaki 2 kayak Jepang version punya gitu ya. Ini dia punya output itu 65 watt dan ukurannya cukup kecil, jadi kalau misalnya kita mau bawa kemana-mana ini masih bisa, sangat-sangat memungkinkan. Tapi gue selama ini sih keluar kalau misalnya kerja di cafe itu jarang bawa chargernya, yang penting laptopnya itu penuh dan ini udah awet, untuk ngetik-ngetik aja tuh udah sangat-sangat bisa gitu. Oke, jadi ini dia laptop yang kecil, ringan, compact, dan desainnya itu elegan banget, berasa banget premium dari dia punya build quality, powerful juga. Gue suka sama laptop yang model kayak gini, kecil, enak dibawa kemana-mana, sesuai banget sama kebutuhan gue untuk saat ini ya. Studio sama rumah itu udah kepisah, jadi gue mobilitasnya itu cukup tinggi untuk saat-saat ini. PC semua ada di studio, jadi di rumah itu nggak ada apa-apa ya, mainan gue cuman ya udah harus ada laptop. Jadi ya laptop kayak gini tuh enak banget untuk dibawa kemana-mana. Untuk harga laptop ini lengkapnya kalian bisa langsung cek aja link di description box. Gue sih cek barusan itu harganya ada di 17,5 jutaan ya, tapi ya bisa aja berubah. Kalau misalnya kalian lagi cari laptop yang compact, powerful, dan punya desain yang sangat elegan, gue bisa saranin ini ke kalian, Asus ZenBook S13 OLED. Kebutuhannya untuk editing video ringan-ringan aja, nggak terlalu expert gitu, ini sangat bisa. Terus kalau misalnya kalian itu 3D designer, gue sih kurang saranin karena itu makan banget GPU, sementara GPU ini tuh masih integrated. Cuman kalau misalnya kalian itu desain 3D-nya nggak terlalu berat-berat banget, ini sih masih oke lah. Pokoknya laptop ini cocok untuk kalian yang kerjaannya itu butuhin prosesor aja tanpa harus ngandelin banget yang namanya GPU. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.